Kasus ini baru banget terjadi. Jadi awalnya ada seorang perempuan ditemukan terbujur kaku di kediamannya dan sejumlah harta bendanya itu ada yang hilang. Berkat kesigapan pihak yang berwenang, pelaku tertangkap dan ternyata masalahnya jauh lebih mengerikan. Ketika diinterogasi, pelaku mengaku kalau mereka semua terpaksa bertindak karena diancam oleh sosok misterius yang mengendalikan mereka lewat internet. Dan sampai sekarang kasus ini masih terus diselidiki secara besar-besaran karena pelaku tuh punya trik psikologis yang sangat-sangat rapi dan gak biasa untuk mempengaruhi orang lain. Teman-teman tonton video ini sampai habis, lindungi orang yang kita sayang, dan jangan sampai kejadian semacam ini terulang lagi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Kamis pagi tanggal 14 Mei tahun 2026 ada kepanikan luar biasa melanda wilayah Kaminokawa, prefektur Tochigi di Jepang. Sekitar jam setengah 10 pagi ada panggilan darurat masuk ke markas pihak yang berwenang setempat. Asalnya dari kediaman keluarga Tomiyama. Laporan tersebut menyebutkan adanya insiden harta benda secara paksa disertai kekerasan yang katanya masih berlangsung dalam rumah megah tersebut. Keluarga Tomiyama memang terkenal cukup kaya, teman-teman, rumahnya megah, besar, barang-barangnya mewah. Tapi selama kejadian, tetangga gak ada yang berani masuk ke rumah. Ya wajar, mereka takut dengan para pelaku. Ketika pihak yang berwenang tiba di lokasi kejadian, yang namanya rumah udah berantakan luar biasa. Diacak-acak, banyak benda yang rusak, kaca-kaca pecah. Di salah satu sudut ruangan, petugas menemukan ada tubuh Eiko Tomiyama, seorang perempuan usia 69 tahun yang sudah bersimbah cairan warna merah berbau amis. Ketika didekati, napas udah nggak ada, nadinya udah nggak teraba. Ya, dia sudah kehilangan nyawa. Eiko Tomiyama ini diketahui merupakan seorang eksekutif perusahaan yang cukup ternama. Dan waktu itu dia menderita luka-luka parah akibat sajam dan nyawanya udah nggak ketolong. Jasadnya dibawa ke bagian forensik untuk dilakukan otopsi. Diketahui kalau korban kehilangan nyawa gara-gara menderita luka hujaman sajam berkali-kali di bagian dadanya, yang mana mengenai organ-organ vital seperti jantung dan juga paru. Nah, selain Eiko nih, ada juga dua putra kandungnya yang berusia 40 tahunan dan 30 tahunan. Mereka ditemukan dalam keadaan terluka parah. Katanya mereka terluka gara-gara dengan menggunakan linggis oleh para pelaku. Pelakunya katanya lebih dari satu orang dan mereka menggunakan sajam dan juga linggis. Dan katanya mereka nih, kelihatannya pelaku tuh masih sangat muda. Diperkirakan usianya masih belasan. Nah, investigasi menunjukkan kalau para pelaku masuk ke rumah dengan cara masuk lewat jendela di lantai 1. Kayaknya pelaku ini terlatih banget deh. Mereka tahu harus masuk dari mana, apa yang diambil, semuanya benar-benar tersusun dengan rapi. Tapi masih ada kejutan lagi, teman-teman. Beberapa jam setelah terjadinya tindak pidana tadi, pihak yang berwenang menemukan ada seorang laki-laki usianya masih 16 tahun yang kebingungan di sekitar TKP. Waktu ditanya oleh pihak yang berwenang, si laki-laki ini usia masih 16 tahun sama sekali nggak bisa melawan. Dia gelagapan, akhirnya dia mengaku, ya, saya adalah salah satu pelaku tindak pidana di rumah keluarga Tomiyama tadi. Waktu dilakukan pemeriksaan identitas, teman-teman, si laki-laki ini ternyata masih berstatus sebagai seorang siswa SMA yang aktif dari kota Sagamihara, prefektur Kanagawa. Nah, si pelaku ini ketangkap gara-gara apa? Gara-gara ketika mereka mau kabur, dia nggak sempat masuk ke dalam mobil komplotannya. Ditinggalin gitu aja sama teman-temannya. Ketika diinterogasi lebih lanjut di kantor, laki-laki langsung memberikan pengakuan yang membuat para penyidik kaget bukan main. Pertama, para penyidik melihat latar belakangnya sama sekali bersih, gak ada catatan tindak pidana sama sekali. Bisa dibilang laki-laki ini adalah orang baik-baik, teman-teman. Tapi kemudian dia mengaku secara terbuka, dia bilang, "Pak, saya melakukannya
karena saya diajak oleh teman-teman seangkatan saya. Aneh nggak sih? Masa cuma gara-gara ikut-ikutan? Apalagi nggak ada sama sekali catatan tindak pidana. Nah, pernyataan dari si pelaku ini mengindikasikan kalau sebenarnya ada semacam komplotan yang melibatkan orang-orang yang masih berusia belasan tahun. Pihak yang berwenang di Tochigi langsung memperluas skala pencarian untuk memburu sisa pelaku yang katanya sudah melarikan diri menggunakan mobil. Untungnya berkesikapan mereka, pihak yang berwenang berhasil membekuk ada 3 laki-laki berusia masih belasan yang semuanya berasal dari Kanagawa. Dan ya, mereka satu angkatan, satu sekolah dengan pelaku pertama. Dan keempat pelaku ini diketahui itu nekat menyewa mobil untuk melakukan tindak pidana mereka. Padahal sama sekali mereka tuh nggak ada yang punya surat izin mengemudi legal. Dan satu lagi nih teman-teman yang buat saya tambah miris. Yang berwenang juga menemukan fakta mengerikan lain. Kalau para pelaku juga menghilangkan nyawa anjing peliharaan keluarga Tomiyama selama tindak pidana itu berlangsung. Korban yang selamat berkata kalau rumah mereka itu sebenarnya udah diintai oleh orang asing sekitar 1 bulan sebelum kejadian. Catat dari pihak yang berwenang menunjukkan keluarga Tomiyama beberapa kali melapor sejak bulan April karena merasa mereka terancam. Pada tanggal 20 April, kerabat korban melaporkan adanya seorang pengendara motor misterius yang terus mengawasi area sekitar rumah. Para pengendara motor ini mundar-mandir dan mukanya tuh nggak kelihatan jelas. 2 hari kemudian, mereka kembali melapor tentang adanya mobil mencurigakan yang mundar-mandir di depan rumah mereka. Di awal bulan April, teman-teman, sebenarnya putra kedua Tomiyama ini kan rumahnya nggak jauh dari TKP. Dia rumahnya sempat dibobol oleh maling. Tapi waktu itu nggak ada korban. Nah, serangkaian kejadian ini membuktikan bahwa keluarga Tomiyama memang udah lama diincar oleh jaringan tindak pidana yang melibatkan orang yang masih berusia belasan. Ngeri nggak teman-teman? Dan waktu keempat pria ini diinterogasi, semuanya sama. Gak ada catatan tindak pidana, mereka semua orang baik-baik. Dan ketika ditanya tuh mereka kayak ketakutan seperti sedang terancam. Dan penangkapan keempat pelaku ini langsung mengarahkan petunjuk kuat pada fenomena kejahatan berbasis cyber alias internet di Jepang. Pihak yang berwenang di Tochigi mencurigai adanya keterlibatan dari organisasi yang namanya Tokuryu. Tokuryu ini adalah kelompok kejahatan khusus yang punya struktur organisasi sangat-sangat longgar, berbasis digital dan sangat anonim. Kelompok Tokuryu ini beda sama Yakuza, teman-teman. Mereka nggak punya markas fisik, apalagi hubungan hierarki tradisional yang kaku. Mereka tuh kayak sekelompok orang yang bergerak di bawah tanah lewat internet. Dan cara mereka beraksi itu sangat-sangat cair. Mereka bergerak di internet dan memanfaatkan media sosial untuk merekrut para pelaku dengan sangat-sangat cepat. Modus perekrutan di Jepang ini sangat populer dengan istilah Yami Baito. Berarti lowongan kerja paruh waktu yang ilegal alias gelap. Jaringan ini biasanya mengincar para remaja yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan mereka udah pasti tergiur uang instan. Bayangin aja, lagi punya masalah keuangan, cari kerja, tiba-tiba ada lowongan. Mau nggak kamu melakukan pekerjaan dengan gaji yang lumayan tinggi? Orang-orang yang terjebak ini awalnya mengira mereka akan dikasih pekerjaan seperti nganter barang, COD, atau paling banter nagih utang dari orang-orang atau jadi debt collector. Tapi setelah terjebak, telanjur melamar, ngasih identitas, barulah mereka dipaksa melakukan tindakan pidana yang berat seperti harta benda disertai kekerasan sampai penghilangan nyawa. Dalam kasus ini pihak yang berwenang mendeteksi adanya perubahan taktik yang sangat signifikan dan berbahaya dari jaringan Tokuryu ini. Biasanya Tokuryu dikenal mereka merekrut orang asing secara acak, tapi sekali ini mereka memanfaatkan jaringan pertemanan di sekolah. Makanya tadi, para pelaku itu satu sekolah, satu angkatan. Perekrutan ini sekarang berbasis dari mulut ke mulut antar teman seangkatan. Kenapa? Karena otomatis para pelaku nanti akan percaya dengan teman seangkatannya. Dan komunikasi antara perekrut dan keempat pelaku ini dilakukan sepenuhnya melalui aplikasi pesan instan yang punya fitur enkripsi yang kuat. Di aplikasi ini instruksi tindak pidana, denah lokasi, sampai target eksekusi dikirimkan secara detail.
Dan mereka sama sekali nggak pernah tatap muka dengan orang yang menyuruh mereka. Penggunaan teknologi ini sengaja dirancang supaya identitas sang pengendali utama tetap tersembunyi di balik layar digital. Ngeri ya? Kebayang nggak? Dari handphone loh teman-teman. Sebelum tindak pidana terjadi, pihak yang berwenang sebenarnya sempat menangkap ada seorang pria bernama Masahide Watanabe sekitar di awal Mei. Pria ini berusia 40-an tahun, asal Ibaraki. Dia ditangkap di dekat rumahnya korban karena mengendarai mobil dengan plat nomor curian. Penangkapan Watanabe menjadi bukti awal bahwa kelompok Tokuryu memang sedang mengincar rumahnya Eiko sejak lama. Dan waktu itu mereka sedang mengumpulkan aset-aset logistik untuk melancarkan aksi kejinya mereka. Kemudian teman-teman, hasil interogasi mendalam terhadap para pelaku remaja kemudian mengungkap sisi gelap dan juga keji dari sistem psikologisnya Tokuryu. Karena para pelaku ini yang masih berusia belasan teman-teman bilang kalau mereka tuh ketakutan, mereka nggak berdaya ketika mau melakukan aksi tindak pidana tadi. Mereka nggak berdaya menolak walaupun sebenarnya mereka tuh nggak mau. Tapi nih si pengendali kemudian langsung mengirimkan pesan beranda aja yang menargetkan keluarga para pelaku ini. Bukannya para pelaku ini diincar, tapi keluarganya. Si perekrut ini tahu banget gimana caranya membuat para eksekutor ini bisa menurut. Dan si pengendali ini bilang, ingat ya, saya tuh nggak akan segan nyawa keluarga dan juga teman-teman kalian kalau kalian tidak melakukan yang saya suruh. Tekanan mental, rasa takut luar biasa ini yang kemudian membuat para pelaku itu tetap nekat melancarkan aksi mereka. Kalau dalam hati mereka ketakutannya bukan main. Dan otopsi lanjutan pada jasadnya Eiko menunjukkan agresivitas luar biasa yang dipicu oleh kepanikan dari para pelaku. Bukan dipicu kebencian, bukan dipicu mungkin semacam dendam, tapi pelaku benar-benar panik. Makanya tadi anjing peliharaan keluarga Tomiyama juga dihabisi karena mereka panik. Mereka takut ketahuan. Dan bayangin aja, Eiko tuh menderita lebih dari 20 luka hujaman sajam di sekujur tubuhnya. Yang menegaskan betapa brutal, betapa paniknya situasi di rumah ketika itu. Dan struktur organisasi Tokuryu yang seakan-akan terputus dan gak jelas ini membuat pihak yang berwenang harus bekerja ekstra keras melacak jejak digital, aliran dana dan juga log data komunikasi. Melalui pelacakan cyber yang terpadu, pihak yang berwenang akhirnya berhasil mengidentifikasi ada dua sosok penting yang bertindak sebagai manajer lapangan sindikat yang luar biasa keji ini. Penyidikan cyber yang agresif akhirnya membuahkan hasil besar teman-teman. Pada tanggal 17 Mei 2026 di Tokyo, aparat yang berwenang berhasil menangkap sepasang suami istri yang diduga kuat menjadi dalang operasional di kasus Kaminokawa. Tersangka pria ini namanya Kaito Takemai. Usianya baru 28 tahun dan dia nggak punya pekerjaan tetap. Istrinya bernama Miyu Takemai, usianya baru 25 tahun. Pasutri ini ditangkap oleh pihak yang berwenang ketika ada di Bandara Haneda, Tokyo. Penangkapan dilakukan sesaat sebelum Kaito Takemai bersiap-siap naik pesawat menuju Seoul, Korea Selatan. Dan ya, Kaito Takemai berencana melarikan diri ke Manila, Filipina setelah transit di Seoul. Sedangkan Miyu Takemai itu dia membantu suaminya memesan kamar hotel tempat mereka bersembunyi selama pelarian. Pihak yang berwenang memaparkan motivasi utama Pasutri ini melakukan tindakan tersebut adalah untuk keuntungan finansial, hanya demi uang. Mereka rela melakukan tindakan sekeji itu. Manusia mengerikan banget ya teman-teman. Kaito Takemai ini bertindak sebagai instruktur aktif yang mengarahkan keempat pelaku tadi secara real time dari Tochigi. Dan Kaito memanfaatkan kepatuhan dan ketakutan psikologis para pelaku untuk mengeruk harta kekayaan dari dalam rumah keluarga Tomiyama. Dari hasil pemeriksaan ponselnya Kaito, pihak yang berwenang menemukan bukti instruksi yang dia kirimkan untuk menekan mental para pelaku yang masih berusia belasan. Tapi nih, kejutan besar kembali terungkap teman-teman, karena Kaito dan Miyu ternyata bukan puncak tertinggi dari rantai komando kejahatan ini. Pihak yang berwenang ini menemukan indikasi kuat adanya keterlibatan aktor intelektual lain, yang salah satunya adalah seorang laki-laki berusia 40 tahunan. Dan di akhir bulan Mei 2026 kemarin, pihak yang berwenang resmi menyatakan kalau si laki-laki ini adalah seorang buronan.
Sudirman, laki-laki berusia 40 tahun ini diyakini sebagai dalang utama alias mastermind yang merencanakan semua operasi tindak pidana ini dari awal. Dan motivasi si mastermind alias si dalang utama ini tuh sama teman-teman, yaitu menguasai harta bendanya korban. Dan korban beserta keluarganya sudah jadi target sejak lama. Dan dalang utama diketahui sebagai orang yang memberi linggis di sebuah toko bangunan di Kanagawa. Kemudian dikasih ke Kaito. Dari analisis data, dalang utama inilah yang memberikan perintah tingkat tinggi kepada Kaito untuk menggerakkan para pelaku. Tapi sayangnya dalang utama tersebut dilaporkan sudah berhasil melarikan diri dari Jepang menuju Cina beberapa hari setelah tindak pidana itu terjadi. Dari catatan imigrasi diketahui, dia ini kabur dari Bandara Internasional Narita sebelum pihak yang berwenang sempat mengidentifikasi keterlibatannya. Dia benar-benar gerak cepat, teman-teman. Dan katanya nih, diduga kuat kalau dia sudah berpindah-pindah di sepanjang Asia Tenggara. Dan sekarang masih di buronan internasional. Dan juga edukasi dan pengawasan ketat terhadap orang-orang di sekitar kita menjadi benteng utama. Supaya mereka enggak terjebak jadi alat tindak pidana. Dan sekarang ingat ya teman-teman, keamanan sebuah keluarga udah enggak lagi bergantung pada kunci rumah. Tapi seberapa bijak kita menjaga privasi kita di dunia digital. Hati-hati di internet.